Siapa yang tidak kenal dengan legenda Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu? Kisah yang sangat terkenal di Jawa Barat ini ternyata bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Legenda ini diperkirakan menjadi bukti bahwa masyarakat Sunda kuno sudah mendiami dataran tinggi Bandung sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Catatan tertulis tertua tentang legenda ini bahkan ada dalam naskah Bujangga Manik dari abad ke-15 yang menyebutkan tempat Sangkuriang gagal membendung Sungai Citarum. Yang lebih menakjubkan lagi, kisah ini punya banyak kesamaan dengan fakta geologi tentang terbentuknya Danau Bandung, Purba, dan Gunung Tangkuban Perahu. Penasaran? Yuk, kita telusuri bersama kisah lengkap Sangkuriang. Dari kutukan dewa hingga terciptanya salah satu gunung paling ikonik di Indonesia. Kisah ini berawal dari Kahyangan, tempat sepasang dewa dan dewi dikutuk turun ke bumi karena sebuah kesalahan. Sang dewi menjelma menjadi seekor babi hutan bernama Celeng Wayung Hiang. Sementara sang dewa menjadi seekor anjing jantan bernama Situmang. Suatu hari, seorang raja bernama Sungging Perbangkara sedang berburu di hutan. Tanpa sengaja, air seninya diminum oleh Celeng Wayung Hiang yang sedang kehausan. Ajaibnya, babi hutan itu hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu kemudian ditemukan oleh sang raja, dibawa ke istana, dan diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang kecantikannya tiada tara, membuat banyak raja ingin meminangnya. Untuk menghindari peperangan, Dayang Sumbi memutuskan untuk mengasingkan diri di sebuah bukit, ditemani oleh Situmang. Suatu ketika, saat sedang asyik menenun, torak atau alat tenunnya terjatuh. Karena malas mengambilnya, Dayang Sumbi mengucapkan sumpah tanpa berpikir, siapapun yang mengambilkan torakku, jika ia laki-laki, akan kujadikan suami. Tak disangka, Situmanglah yang datang membawa torak itu. Mau tidak mau, Dayang Sumbi harus menepati sumpahnya dan menikah dengan seekor anjing. Karena pernikahan yang tidak biasa ini, Dayang Sumbi diasingkan kembali ke hutan. Di sana, sebuah rahasia terungkap. Ternyata Situmang bisa berubah wujud menjadi seorang dewa yang sangat tampan. Setiap malam bulan purnama, dari hubungan mereka lahirlah seorang putra yang gagah dan tampan. Diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh besar di hutan bersama ibunya dan Situmang, tanpa pernah tahu bahwa anjing setia yang selalu menemaninya berburu adalah ayahnya sendiri. Kisah mereka tampak bahagia, tapi sebuah tragedi besar sudah menanti di depan mata. Suatu hari, Dayang Sumbi tiba-tiba sangat ingin makan hati rusa. Ia pun meminta Sangkuriang untuk pergi berburu. Sangkuriang berangkat ke hutan bersama Situmang. Setelah seharian mencari tanpa hasil, Sangkuriang melihat seekor babi hutan besar. Ternyata, babi itu adalah Celeng Wayung Hiang, neneknya sendiri, yang sedang bertapa. Sangkuriang menyuruh Situmang untuk mengejar babi itu. Tapi Situmang menolak, marah karena anjingnya tidak patuh. Sangkuriang berniat menakut-nakuti Situmang dengan panahnya, namun nahas. Panah itu terlepas dan mengenai Situmang hingga tewas. Bingung dan panik, Sangkuriang mengambil keputusan fatal. Ia menyembelih tubuh Situmang, mengambil hatinya, lalu membawanya pulang. Ia berbohong pada ibunya, mengatakan bahwa itu adalah hati rusa yang berhasil ia dapatkan. Dayang Sumbi pun memasak dan memakan hati itu. Setelah makan, ia merasa curiga karena Situmang tak kunjung pulang. Ia terus bertanya pada Sangkuriang. Akhirnya, Sangkuriang mengaku bahwa hati yang baru saja dimakan ibunya adalah hati Situmang. Murka luar biasa, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi dari tempurung kelapa hingga meninggalkan bekas luka. Merasa sakit hati dan ketakutan, Sangkuriang pun melarikan diri dari rumah, memulai pengembaraan panjang tanpa tujuan. Setelah kepergian Sangkuriang, Dayang Sumbi sangat menyesal. Ia bertapa dan bersumpah hanya akan memakan tumbuhan mentah. Berkat laku prihatinnya itu, para dewa memberinya anugerah kecantikan abadi. Bertahun-tahun berlalu, ia tetap awet muda. Di sisi lain, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang sangat kuat, sakti mandraguna, dan tampan setelah berkelana.
dan menimba berbagai ilmu. Takdir mempertemukan mereka kembali. Keduanya bertemu tanpa saling mengenali dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sang Kuryang yang dibutakan oleh pesona Dayang Sumbi pun langsung melamarnya. Dayang Sumbi hampir menerima lamaran itu. Sampai suatu hari, ia tanpa sengaja melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Seketika ia sadar. Pemuda tampan di hadapannya adalah putra kandungnya sendiri. Ia berusaha menjelaskan semuanya. Tapi Sang Kuryang yang sudah terlanjur cinta menolak untuk percaya dan tetap bersikeras ingin menikahinya. Untuk menggagalkan niat Sang Kuryang tanpa menyakiti hatinya, Dayang Sumbi mengajukan dua syarat yang mustahil. Sang Kuryang harus membendung Sungai Citarum untuk membuat sebuah danau dan membuat sebuah perahu besar untuk menyusuri danau itu. Semua harus selesai dalam 1 malam sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktiannya, Sang Kuryang menyanggupi syarat itu. Ia menebang sebatang pohon raksasa. Tunggulnya kelak menjadi Gunung Bukit Tunggul, dan ranting-rantingnya yang menumpuk menjadi Gunung Burangrang. Dengan bantuan ribuan makhluk halus atau guryang, Sang Kuryang mulai membendung sungai dan membuat perahu. Pekerjaan itu berjalan sangat cepat. Menjelang fajar, danau hampir selesai, dan perahu pun hampir rampung. Dayang Sumbi panik melihat semua itu. Ia segera memohon petunjuk pada Sang Hyang Tunggal. Ia lalu mendapat ide cemerlang. Ia membentangkan kain tenun sutra berwarna putih di ufuk timur, membuatnya tampak seperti fajar palsu. Ia juga memukal-mukal lesung dengan alu, meniru suara orang menumbuk padi di pagi hari. Siasat Dayang Sumbi berhasil. Para guryang yang membantu Sang Kuryang mengira hari sudah pagi. Mereka ketakutan dan lari tunggang langgang kembali ke perut bumi. Ayam jantan pun mulai berkokok, menandakan fajar benar-benar tiba. Sang Kuryang menyadari dirinya telah gagal dan ditipu. Amarahnya meledak tak terkendali. Dengan sisa tenaganya, ia menendang perahu raksasa yang hampir jadi itu. Perahu itu melayang jauh dan jatuh terbalik, lalu menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Tak berhenti di situ, ia menjebol bendungan yang telah ia buat. Tempat jebolnya bendungan itu kini dikenal sebagai Sang Hyang Tikoro. Sumbat aliran Citarum ia lemparkan ke arah timur dan menjadi Gunung Manglayang. Air danau raksasa itu pun surut, dan dataran bekas danau itulah yang kini kita kenal sebagai kota Bandung. Kisah tidak berakhir di situ. Sang Kuryang terus mengejar Dayang Sumbi yang ketakutan. Dayang Sumbi berlari dan memohon perlindungan dewa. Ia pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Sementara Sang Kuryang, setelah gagal menemukan ibunya, akhirnya menghilang ke alam gaib di sebuah tempat yang kini bernama Ujung Berung. Legenda ini mungkin terdengar seperti fiksi, tapi para ahli geologi menemukan banyak kesamaan dengan sejarah bumi. Penelitian menunjukkan 125.000 tahun yang lalu, wilayah Bandung memang berupa danau purba raksasa. Danau ini terbentuk akibat letusan dahsyat Gunung Sunda Purba, yang kemudian runtuh dan membentuk kaldera besar. Puncak-puncak dari sisa kaldera itulah yang kini menjadi Gunung Tangkuban Perahu, Burangrang, dan Bukit Tunggul. Letusan ini terjadi di era Homo sapiens. Artinya, nenek moyang kita kemungkinan besar menjadi saksi mata peristiwa alam yang luar biasa ini dan mewariskannya dari generasi ke generasi dalam bentuk legenda Sang Kuryang. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pesan moral yang sangat dalam, yaitu pentingnya kejujuran dan bahaya dari amarah yang tidak terkendali. Kebohongan Sang Kuryang tentang hati si Tumang menjadi awal dari semua malapetaka. Kemarahannya yang membabi buta pada akhirnya hanya merugikan dirinya sendiri. Legenda Sang Kuryang mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan ada konsekuensinya. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah legenda ini murni mitos atau sebuah rekaman sejarah kuno yang dibalut dalam cerita? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.